0859 663 548. Pada kesempatan kali ini saya akan mengamati tentang simbiosis untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah waktu IPA di SD. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum pengamatan ini dimulai, mari kita cari tahu dulu apa itu simbiosis. Nah, simbiosis adalah interaksi biologis dalam jangka panjang ataupun jangka pendek antara dua organisme biologis yang berbeda, baik itu mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah interaksi biologis yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, simbiosis komensalisme adalah interaksi biologis yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak merasa untung atau merasa rugi. Sedangkan simbiosis parasitisme adalah interaksi biologis yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Adapun tujuan praktikum ini yaitu 1. Mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. 2. Mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Dan 3. Mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Alat bahan yang digunakan yaitu 1. Alat-alat tulis, 2. Lembar pengamatan, dan 3. Lingkungan sekitar. Untuk pengamatan pertama yaitu simbiosis parasitisme. Untuk hubungan simbiosis pertama yaitu antara nyamuk yang menghisap darah manusia. Nah, pihak yang dirugikan di sini yaitu manusia dan pihak yang diuntungkan yaitu nyamuk. Selanjutnya, hubungan ulat dan tanaman cabai. Pada hubungan ini, pihak yang dirugikan yaitu tanaman cabai dan pihak yang diuntungkan yaitu ulat. Dan yang terakhir yaitu hubungan benalu yang menempel pada pohon mangga. Pada hubungan simbiosis ini, pihak yang dirugikan yaitu pohon mangga dan pihak yang diuntungkan yaitu benalu. Hubungan selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Untuk hubungan yang pertama yaitu anggrek dan pohon mahoni. Pada hubungan ini pihak yang diuntungkan yaitu tanaman anggrek dan pihak yang tidak untung dan tidak rugi yaitu pohon mahoni. Untuk hubungan selanjutnya yaitu antara tumbuhan sirih dan pohon jambu, di mana pihak yang diuntungkan yaitu sirih dan pihak yang tidak untung dan tidak rugi yaitu pohon jambu. Dan hubungan yang terakhir yaitu antara tumbuhan paku tanduk dan pohon delima. Dari hubungan ini pihak yang diuntungkan yaitu paku tanduk rusak dan pihak yang tidak untung dan tidak rugi yaitu pohon delima. Dan hubungan simbiosis yang terakhir yaitu simbiosis mutualisme. Hubungan yang pertama yaitu hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Pada hubungan ini, antara kupu-kupu dan bunga dua-duanya mendapatkan keuntungan. Hubungan selanjutnya yaitu hubungan antara cacing tanah dan tanaman. Pada hubungan ini juga dua-duanya diuntungkan. Hubungan yang terakhir yaitu hubungan antara manusia dan tumbuhan. Pada hubungan ini juga dua-duanya diuntungkan. Berikut hasil pengamatan untuk simbiosis parasitisme. Hubungan yang pertama antara nyamuk yang menghisap darah manusia. Pada hubungan ini pihak yang dirugikan yaitu manusia karena merasa gatal, bentol, dan berisiko terjangkit penyakit berbahaya. Dan yang diuntungkan yaitu nyamuk karena memperoleh nutrisi untuk bertelur. Selanjutnya yang kedua yaitu hubungan antara ulat dan tanaman cabai. Pihak yang dirugikan yaitu tanaman cabai karena daunnya rusak yang menghambat pertumbuhan dan menurunkan produktivitas. Dan pihak yang diuntungkan yaitu ulat karena mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Yang terakhir yaitu hubungan antara benalu yang menempel pada pohon mangga. Pihak yang dirugikan yaitu pohon mangga karena mengalami pengurangan pasokan nutrisi dan air yang mengakibatkan pertumbuhan terhambat. Dan pihak yang diuntungkan yaitu benalu karena mendapatkan air dan nutrisi mineral. Yang selanjutnya hasil pengamatan untuk simbiosis komensalisme. Yang pertama yaitu hubungan antara anggrek dan pohon mahoni. Di hubungan ini pihak yang diuntungkan yaitu anggrek karena mendapat tempat menempel untuk akses sinar matahari dan air. Dan pihak yang tidak untung dan tidak rugi yaitu pohon mahoni. Selanjutnya yaitu hubungan antara tumbuhan sirih dan pohon jambu. Pihak yang diuntungkan yaitu tumbuhan sirih karena mendapatkan akses cahaya matahari untuk fotosintesis dan tempat tumbuh. Dan pihak yang tidak untung dan tidak rugi yaitu pohon jambu. Dan hubungan yang ketiga yaitu antara tumbuhan paku tanduk dan pohon delima. Pihak yang diuntungkan yaitu paku tanduk rusak karena mendapat posisi yang lebih tinggi untuk fotosintesis. Dan pihak yang tidak untung dan tidak rugi yaitu pohon delima. Dan terakhir hasil pengamatan untuk simbiosis mutualisme. Untuk hubungan pertama yaitu antara kupu-kupu dan bunga. Pada hubungan ini dua-duanya mendapatkan keuntungan.
Keuntungan kupu-kupu yaitu mendapatkan makanan, sedangkan bunga yaitu bantuan penyerbukan. Hubungan yang kedua yaitu antara cacing tanah dan tanaman. Cacing tanah mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan dan tempat tinggal, dan tanaman mendapatkan tanah yang gembur. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara manusia dan tumbuhan. Pada hubungan ini, dua-duanya juga mendapatkan keuntungan. Untuk manusia yaitu mendapatkan oksigen, makanan, dan bahan obat-obatan, sedangkan untuk tumbuhan mendapatkan perlindungan nutrisi dan bantuan penyebaran benih. Jadi, kesimpulan dari pengamatan ini yaitu interaksi biologis jangka panjang yang erat antara dua spesies berbeda yang terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu mutualisme, saling menguntungkan, komensialisme, satu untung, satu tidak dirugikan, dan terakhir parasitisme, satu untung, satu dirugikan. Secara keseluruhan, pengamatan menegaskan bahwa semua makhluk hidup saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.